Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit ada 8 pertanyaan khusus yang akan membahas tentang obat cacing. Apa saja? Di manakah kita bisa beli obat cacing dan sebutkan merek-mereknya Laskar Ngarit. Yang kedua, apakah benar sapi bunting tidak boleh diberi obat cacing dan tidak boleh disuntik vitamin? Siap. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung obat cacing? Yang keempat, bagaimanakah cara pemberian obat cacing yang terbaik? Yang kelima, perlukah pemberian obat cacing itu diulang? Oke. Dan yang keenam, apakah efek pemberian obat cacing? Yang ketujuh, apakah bisa memberikan obat cacing pada pedet melalui induk? Siap. Dan yang terakhir, di usia berapakah pedet boleh diberikan obat cacing? Laskar Ngarit, itu adalah 8 pertanyaan yang hanya membahas tentang obat cacing karena cukup banyak pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar yang bertanya tentang obat cacing. Siap, Laskar Ngarit, stay tune. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video kami dan akan kita bahas satu persatu. Siap, Laskar Ngarit, jadi langsung saja pertanyaan yang pertama. Pak Dokter, di manakah belinya obat cacing dan apa saja mereknya? Siap, saya akan bahas dulu. Obat cacing itu bisa dibeli yang pertama di toko peternakan atau toko saprona, toko sarana produksi ternak. Yang pertama. Yang kedua, obat cacing bisa jenengan beli di dokter hewan, mantri hewan yang memiliki toko poultry shop atau toko peternakan. Oke. Yang ketiga, obat cacing bisa jenengan beli di dokter hewan, mantri hewan, inseminator yang dia memang menyediakan itu. Kadangkala tidak memiliki toko, tetapi beliau membawa di tasnya dan bisa kita beli ke beliau. Siap. Yang keempat, obat cacing bisa jenengan beli di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Di situ banyak sekali. Untuk daerah-daerah yang masih tidak terlalu terpelosok dan bisa dijangkau, tidak terlalu sulit dijangkau oleh pengiriman online, maka saya sarankan beli saja di toko-toko online, itu sangat banyak diperjualbelikan. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang pertama, sub pertanyaan, yaitu apakah merek-mereknya? Laskar Ngarit, banyak sekali obat cacing yang bisa kita beli, yang kita bisa berikan kepada sapi-sapi kita. Namun, yang paling umum adalah produknya San B, itu ada Fermo, ada Flukisid, Medion ya, produknya Medion itu ada Wormzol, lalu ada Kalbazen, produknya Kalbe, ada Albenol ya, Albenol produknya TMC. Jadi jenengan bisa mencari yang namanya Fermo, Wormzol, Kalbazen, Flukisid, Bolus, ada lagi Albenol. Ini adalah 5 dari sekian banyak obat cacing yang paling populer di Indonesia. Siap, tolong dicatat. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah benar sapi bunting itu tidak boleh diberi obat cacing dan suntikan vitamin? Suntikan vitamin boleh diberikan, dengan catatan yang menginjeksi adalah orang yang memiliki wewenang dan kompetensi. Siapakah itu? Dokter hewan dan mantri yang sudah memiliki surat izin praktek Laskar Ngarit. Lalu pertanyaan yang kedua, yang sub pertama, yang A, apakah benar sapi bunting tidak boleh diberikan obat cacing? Ada banyak sekali obat cacing yang kandungannya itu berbeda. Ada albendazol, ada mebendazol, ada pirantel, ada praziquantel, ada febantel, ada lagi saya lupa ya. Itu ya, semua memiliki karakteristik yang berbeda terhadap kebuntingan Laskar Ngarit. Nah, kalau kita tanya ke dokter hewan, kalau kita tanya ke mantri, mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak Laskar Ngarit. Jadi kalau saya, sebaiknya pengobatan cacing diberikan sebelum sapi itu diinseminasi buatan. Sebelum sapi itu di planning
untuk bunting itu obat cacing diberikan, sehingga memang selama bunting sebisa mungkin tidak diberikan obat cacing. Pak dokter, kalau kepepet harus diberikan obat cacing bagaimana? Cari obat cacing yang paling aman. Setahu saya obat cacing Wormzole, Vermo yang kandungannya itu adalah albendazole itu boleh diberikan di atas kebuntingan 4 bulan. Jadi pendapatnya banyak sekali karena terkait dengan pengalaman di lapangan, Laskar Ngarit. Itu jawabannya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah cara menghitung dosis obat cacing? Cara menghitung dosis obat cacing yang termudah adalah rata-rata, Laskar Ngarit, seperti 1 bolus flukisid, albenol, Vermo, Wormzole, Calbazen, rata-rata 1 bolus itu digunakan untuk mengobati rata-rata 200 kilo. 1 bolus rata-rata digunakan untuk pengobatan 200 kilo berat badan pasien, baik itu pedet maupun sapi dewasa. Artinya, bila 1 bolus ini digunakan untuk mengobati 1 bolus ini digunakan untuk mengobati 200 kilo, maka bila sapi kita 400 kilo, Laskar Ngarit, maka harus diberikan 2 bolus. Oke. Tetapi bila pedet kita ini, doro kita ini beratnya hanya 100 kilo, maka dia hanya butuh setengah bolus. Dan bila dia pedet usia 1 bulan, 2 bulan, sudah mau diberikan obat cacing, maka hanya perlu diberikan 1/4 bolus. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi rata-rata per bolus itu untuk 200 kg berat badan sapi. Bila bobotnya 600 kilo, berarti harus dapat 3 bolus, Laskar Ngarit. Oke? Itu jawabannya. Pertanyaan yang keempat. Bagaimanakah pemberian obat cacing yang baik? Bagaimanakah pemberian obat cacing yang baik? Bagaimanakah pemberian obat cacing yang baik? Maka kita harus bisa membedakan 2 hal, Laskar Ngarit. Di mana pengobatan yang sudah terjadi infeksi cacing di situ, dan di mana pencegahan atau pengendalian. Maka konkretnya, bila kita melakukan pengobatan, maka jenengan perlu melakukan pengobatan yang diulang 4 kali dalam waktu 1 bulan atau 4 kali dalam waktu 2 bulan. Bisa dipahami? Bila target kita adalah pengobatan dalam waktu 1 bulan, maka seekor sapi harus diobati setiap 1 minggu. Tanggal 1 dikasih, tanggal 8 dikasih, tanggal 22 dikasih, tanggal 30 dikasih. Tetapi bila kita targetnya pengobatan 2 bulan dan diulang 4 kali, Laskar Ngarit, maka tanggal 1 dikasih, tanggal 14 dikasih, tanggal 1 bulan depan dikasih, tanggal 14 atau 5 bulan dikasih. Itu adalah pengobatan. Lalu bagaimana dengan pengendalian, Pak Dokter? Kalau pencegahan dan pengendalian, setelah sebelumnya kita obati dengan 4 kali pengulangan dan dia sudah bebas cacing, setelah itu dilakukan pengulangan atau pengendalian, maka bisa diberikan setiap 3 sampai 4 bulan sekali, tergantung dari pola hidup sapinya jenengan. Semakin pakannya itu jerami, semakin pakannya itu rumput yang hidup di sawah, rumput yang hidup di tempat berair, maka kemungkinan infeksi dari cacing semakin tinggi, Laskar Ngarit. Semakin perlu diulang. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa membedakan di mana tindakan pengobatan yang harus diulang 4 kali, di mana tindakan pengendalian pencegahan yang bisa diberikan setiap 3 atau 4 bulan sekali, Laskar Ngarit. Oke, siap. Pertanyaan yang kelima, perlukah pemberian obat cacing diulang? Sangat perlu. Sudah kita jelaskan kenapa kok perlu diulang. Karena antisipasi adanya cacing yang baru menetas, adanya cacing yang reinfeksi, adanya cacing yang baru masuk, sehingga harus dilakukan pengulangan. Pengulangan ini sifatnya 2, seperti di pertanyaan nomor 4. Pengulangan yang pertama adalah pengulangan pengobatan, dan pengulangan yang kedua sifatnya pengulangan pengendalian. Oke, siap. Pertanyaan yang keenam, apakah efek samping
dari pemberian obat cacing biasanya diare, kotoran menjadi lebih lembek, dan nafsu makan akan meningkat. Siap. Pertanyaan yang ketujuh, apakah bisa memberikan obat cacing pada pedet melalui induk? Bisa, tetapi tidak efektif. Oke, akan kita bahas di nomor 8. Pak dokter, di usia berapakah pedet boleh dikasih obat cacing? Saya pernah memberikan obat cacing pada pedet langsung itu usia 21 hari. Ketika si pedet ini ditinggal mati induknya dan dia terinfeksi cacing, diare, kuning, dan sampai keluar cacingnya. Di usia 21 hari sudah saya berikan obat cacing, saya treatment untuk diarenya, dan ternyata dia sembuh, Laskar Ngarit. Laskar Ngarit siap, itu 8 pertanyaan yang sudah kita rangkum, kita sarikan untuk jenengan semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar edukasi dan informasinya terus tersebar di peternak di Indonesia. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat. Jangan lupa ngopi. Siap.